Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hai, welcome back my YouTube channel, Petri. Kali ini Bu Petri hadir untuk menyapa Bapak Ibu Guru yang ada di seluruh Indonesia. Salam pendidikan. Dalam satu hari itu bisa ratusan pertanyaan yang sama, karena mulai tanggal 4 Oktober 2021 ini dibuka pendaftaran calon guru penggerak dan pengajar praktik. Jadi ratusan pertanyaan itu menanyakan, Bu Petri, sebaiknya saya daftar guru penggerak atau pengajar praktik. Gitu. Jadi saya udah jawab satu, nanti muncul lagi pertanyaan yang sama. Jadi udah, Bu Petri akan rangkum menjadi penjelasan ya di sini. Izin untuk share screen ya Bapak Ibu semua. Karena Bu Petri sudah buat PPT sih namanya sebenarnya. Tapi mungkin lebih bagus screen-nya aja semua Petri share. Oke. Di sini Petri sudah buat dengan judul Guru Penggerak dan Pengajar Praktik, CGP dan CPP, pilih mana? Oke, makin seru ya. Sudah masuk di angkatan kelima ini Bapak Ibu Guru yang sudah berhasil menjadi guru penggerak di angkatan pertama bisa mendaftar sebagai pengajar praktik di angkatan kelima, menjadi pengajar praktik bisa mengajar fasilitator di angkatan kelima. Sekilas, Bu Petri ulang lagi tentang guru penggerak. Program guru penggerak menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Di sini, dari website sekolahpenggerak.kemdikbud.go.id kita tahu bahwa guru penggerak itu harus lulus seleksi dan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Awalnya dulu waktu angkatan 1 sampai angkatan 4 kan 9 bulan, sekarang menjadi 6 bulan untuk angkatan kelima. Jadi setelah tahu peran dari guru penggerak tadi, Bapak Ibu harus tahu nih kriteria atau persyaratan dari calon guru penggerak. Kriteria umumnya pertama, gitu kan, tidak sedang sibuk dengan diklat CPNS, PPG, ataupun yang lain, karena harus fokus dalam 9 bulan ini untuk pendidikan guru penggerak. Maaf, yang angkatan 5 akan menjadi 6 bulan. Di sini yang kedua ada penjelasan lagi, bisa dari guru PNS maupun non-PNS, boleh sekolah negeri maupun sekolah swasta. Terus yang ketiga, Bapak Ibu guru itu memiliki akun guru yang terdata di Dapodik. Berikutnya yang keempat, berpendidikan minimal S1 atau D4. Berikutnya, yang kelima minimal mengajar 5 tahun. Dan terpenting sisa mengajar 10 tahun. Jadi umur maksimal Bapak Ibu itu harus maksimal 50 tahun ya. Jadi ada sisa spare 10 tahun. Dan memiliki keinginan kuat menjadi guru penggerak, boleh dari tingkat jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Ini kriteria seleksinya bisa dilihat bahwa bisa menerapkan pembelajaran berpusat pada murid, nanti kemudian memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan, Bapak Ibu guru bisa berkompetensi menggerakkan orang lain ataupun kelompok, jadi kompetensi yang untuk sesi. Tapi kalau Bapak Ibu guru ternyata nanti, wah umur saya lebih nih 50 tahun, gitu. Jadi nanti arahnya ke pengajar praktik saja. Ini masih fokus ke penjelasan untuk guru penggerak dulu ya, saya jelaskan. Jadi kalau Bapak Ibu memenuhi kualifikasi ini, apa sih keuntungan yang bisa didapat dari guru penggerak? Gitu kan. Yang pertama, Bapak Ibu jelaskan, prioritas utama dari kegiatan Kemendikbudristek itu adalah untuk guru penggerak. Jadi semua kegiatan mayoritas pelatihan, webinar, dan beberapa posisi jabatan itu untuk guru penggerak. Dan yang kedua, dengan pendidikan guru penggerak ini ada sertifikat nih, sebanyak 306 jam dari pelatihan pendidikan guru penggerak ini yang bisa digunakan untuk nanti syarat sebagai kepala sekolah, pengawas, dan beberapa jabatan penting. Nah, target ketiga ini jadi target, selalu targetnya itu dari Kemendikbud selalu guru penggerak gitu kan. Jadi targetnya ya guru penggerak, bukan ke pengajar praktik biasanya seperti itu. Nah,
yang pasti guru penggerak ini kan tempatnya akan aktif, ada komunitas guru penggerak nanti. Dan pendidikannya gratis 9 bulan, bisa ditanya dari angkatan pertama sampai angkatan keempat. Sekarang tidak membayar, tidak mengeluarkan biaya untuk pendidikan guru penggerak. Dan malah bahkan dapat uang saku penggantian setiap ada kegiatan pertemuan lokal karya gitu, misalnya di Pandan. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir prospeknya jelas. Kalau sudah menjadi guru penggerak, bisa ikut seleksi level pengajar praktik, bisa jadi fasilitator dan instruktur. Jadi, manfaat yang jelas, Ibu Petri tidak pernah menemui dari ribuan, bahkan dari seluruh angkatan pertama sampai ke yang sekarang pendidikan, tidak pernah ada guru penggerak yang menyesal menjadi guru penggerak, walaupun dengan tumpukan tugas yang sulit. Tapi terlalu banyak, bahkan ratusan teman-teman, lebih dari satu gitu kan, terlalu banyak rekan-rekan guru pengajar praktik yang menyesal kenapa tidak memilih menjadi guru penggerak. Itu yang Bu Fetri sampaikan, faktanya, fakta yang ada di lapangan ya. Untuk berikutnya kita akan bahas tentang pengajar praktik. Yang dulu waktu di awal namanya pendamping guru penggerak, itu adalah sekarang disebut dengan pengajar praktik. Gambaran umum itu selama 6 bulan, mulai dari angkatan 5 ini 6 bulan itu akan mendampingi proses dari pendidikan guru penggerak ini. Namanya yang mendampingi, jadi levelnya lebih tinggi Bapak Ibu, pengajar praktik dibanding guru penggerak. Karena dia sudah berpengalaman, dianggap seperti itu. Di sini kriteria umumnya, ya tidak sibuk di aktivitas lain maupun PG, kepala sekolah, pengawas gitu kan. Jadi bisa mendampingi atau membantu dalam proses mendampingi selama pendidikan guru penggerak ini 6 bulan ini. Boleh dari kepala sekolah, boleh guru, boleh kepala sekolah, boleh pengawas, widya iswara, praktisi, dosen boleh, karena akan mendampingi pendidikan gitu kan. Kemudian kalau di sini bedanya dengan yang di guru penggerak tadi, guru penggerak kan minimal 5 tahun, ya 5 tahun. Tapi kalau Bapak Ibu umurnya di atas 50 tahun, tetap bisa ikut, yaitu mendaftar sebagai pengajar praktik. Jadi nggak perlu galau, Bu Petri saya mau minta saran, jadi sehari siapa yang jadi konsultan gitu ya. Bu Petri saya mau daftar yang mana, kalau umurnya berapa, kalau umurnya lebih dari 50 tahun ya Bu Petri arahkan sebagai pengajar praktik. Tapi kalau masih di bawah 50 tahun dan masih berjiwa gitu kan, berjiwa muda gitu kan, terus ini lebih baik arahnya targetnya mau ke pasca, ya bagusnya ke guru penggerak seperti itu ya Bapak Ibu. Ini lihat peran-perannya, bisa dilihat dari website sekolah penggerak ini. Nah, keuntungannya apa sih jadi pengajar praktik? Yang pasti kan namanya pengajar praktik itu selalu bertanya, honornya gimana, gajinya gimana? Iya, ada honornya. Karena pengajar praktik itu posisi levelnya ibarat kelas 1-nya guru penggerak, kelas 2-nya itu berada di pengajar praktik, kelas 3-nya fasilitator, kelas 4-nya instruktur. Jadi guru penggerak bisa naik level jadi pengajar praktik nanti naik level lagi sebagai fasilitator dan bisa jadi instruktur seperti itu ya. Nah, levelnya lebih tinggi dari guru penggerak dan bisa untuk umur yang di atas 50 tahun ke atas tetap bisa mendaftar di sini Bapak Ibu ya. Kemudian kedua, tetap mendapat ya, ada sebagai pengajar praktiknya, kemudian tapi dia kalau sekarang memang target utamanya guru penggerak, tapi nanti ada wacana pengajar praktik, fasilitator ataupun asesor, nanti ada dikonversi untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak, sedang disiapkan untuk regulasinya. Berikutnya ada pendapatan atau honor untuk pengajar praktik karena dia sudah mendampingi selama 6 bulan. Nah, pengajar praktik ini juga harus aktif karena akan diundang di beberapa kegiatan di Kemendikbudristek. Harus bermental mengayomi, yang namanya pendamping harus bisa mendampingi sampai yang didampingi ini guru penggerak ini berhasil hingga selesai nanti ke akhir. Nah, prospeknya juga jelas. Sekarang mengajar praktik, nanti naik level jadi instruktur, bisa naik level lagi sebagai instruktur. Jadi urutannya pengajar praktik bisa naik ke fasilitator sampai ke instruktur ya, Bapak Ibu. Jadi ini ya syaratnya praktik kalau sudah mengajar minimal 5 tahun, walaupun guru honorer tetap bisa mendaftar di pengajar praktik. Kemudian sisa masa kerja 2 tahun pun tetap bisa, karena hanya mendampingi 6 bulan, tidak perlu implementasi sesudahnya. Tapi kalau guru penggerak setelah mendapatkan ijazah atau sertifikat guru penggerak, dia harus terus implementasi 2 tahun, terus berikutnya untuk naik level berikutnya. Jadi beda arah ke depannya. Jadi arah ke depannya kalau ibaratnya guru penggerak itu tunas, tapi pengajar praktik ini sudah tumbuh ke atas.
gitu kan. Jadi masa 2 tahun pun tetap bisa di sini ya Bapak Ibu. Ini berarti ambil dari website resminya sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id ya. Jadi kemudian kalau pengajar praktik ini dia bisa berpengalaman dalam melatih sebagai guru itu baik di MGMP, kalau guru kalau pas sekolah boleh di sebagai kepala sekolah, pengawas juga boleh gitu kan, Widya Iswara ataupun ya untuk posisi ini. Jadi kan pendidik kalau ini dari jenjang guru, ada dari jenjang kepala sekolah. Nah, ada dari penjelasan Bu Petri ini gitu kan, Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan. Kalau di mana kita berada, kalau posisinya sudah sebagai guru gitu kan, lihat kompetensi guru. Arah guru ini mau kemana step berikutnya. Jadi guru itu posisinya memang kalau mau dari awal selalu ke guru penggerak. Tapi guru yang mempunyai banyak prestasi, gitu kan, berarti levelnya lebih baik bisa menjadi pengajar praktik karena banyak sekali pengajar praktik dari kalangan guru, baik dia guru PNS, honorer ataupun dari sekolah swasta, itu pun banyak tersebar di seluruh Indonesia. Jadi jangan galau lagi Bapak Ibu, ini sudah Bu Petri bedah habis dan faktanya sampai saat ini tidak pernah ada guru penggerak yang menyesal mengikuti kegiatan pendidikan 9 bulan. Misalnya dia bangga dengan sertifikatnya dan dia terus mengikuti komunitas guru penggerak. Tapi kalau pengajar praktik kadang kan walaupun dia naik level ke fasilitator, dia tidak mencicipi posisi guru penggerak. Jadi kalau memang mau mengikuti tahap proses lebih baik dari guru penggerak baru nanti naik pengajar praktik terus ke tahap berikutnya. Sementara kalau memang usianya di atas 50, nggak usah galau juga, tetap bisa mengikuti sebagai pengajar praktik karena sudah dianggap senior. Demikian penjelasan singkat dari Bu Petri. Ini semoga bermanfaat dan jangan galau lagi Bapak Ibu. Salam pendidikan.